Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, tabi pun. Kami dari kelompok 9 Poison ingin mempresentasikan tentang data yang telah kami peroleh kepada seluruh angkatan Sains Data, yaitu kami ingin mempresentasikan tentang data collection, data understanding, data pre-processing, data exploration and visualization, dan yang terakhir adalah insight terhadap data yang telah kami peroleh. Kelompok 9 mempunyai 14 orang anggota, yaitu dengan saya sendiri, Uliano William Purba dengan ujung NIM 098, lalu Presilia dengan ujung NIM 081, Sofyan Fauzi Zaki Arif dengan ujung NIM 116, Tessa Kania Sagala dengan ujung NIM 040, Muhammad Warfi Raihan dengan ujung NIM 144, Jeremia Susanto dengan ujung NIM 022, Mira Lisyan Ingrum dengan ujung NIM 011, Salwa Farhanatu Saidah dengan ujung NIM 055, Renisa Putri Giani dengan ujung NIM 079, dan Nashwa Nur Afifa dengan ujung NIM 125, Syalaisya Andini Putriansyah dengan ujung NIM 111, Dia Mutia Ristani dengan ujung NIM 099, Dava Ahmad Naufal dengan ujung NIM 137, dan yang terakhir adalah Azizah Kusuma Putri dengan ujung NIM 08. Boleh ke atas, Jer. Jadi, pertama, kami telah mengumpulkan data menggunakan Google Form yang kami sebar ke satu angkatan Sains Data angkatan 2022, yang mana isi data tersebut adalah email address mereka, nama lengkap, NIM, asal provinsi, minat departemen yang ingin dituju, lalu minat divisi, matkul favorit TPB, dan matkul favorit saat semester 3, dan juga timestamp Google Form. Di mana yang pertama kita adalah eh, kita harus mengetahui library data yang kita punya. Library data yang kita punya adalah Pandas, NumPy, Matplotlib, dan juga Seaborn. Lalu yang di baris kedua ada data reading, yaitu cara kita supaya data kita dapat terbaca dan menginput data kita, di mana dengan perintah data sama dengan pd.read.csv. CSV itu adalah format Excel dari data yang kita punya, lalu kita copy and paste data yang kita punya, lalu kita paste ke dalam baris kode tersebut, dan kita running, dan muncul data, lalu muncul data yang kita peroleh. Boleh ke bawah, Jer? Total data yang kita punya adalah 131 data. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dava Ahmad Noval. Oke, baiklah. Terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan eh, penjelasan tentang tugas ini. Saya akan menjelaskan mengenai data head dan data tail. Yang pertama data head sendiri. Kenapa sih kita harus mengetahui data head? Karena kita pengen tahu dari data yang 131 tadi itu apa sih data yang paling atas, data yang paling paling awal itu. Di data head kita batasin jumlah datanya itu berjumlah 10. Dimulai dari Xanti, dimulai dari Xanti lalu sampai ke bawah aja, lalu sampai ke merah. Itu data head. Itu berjumlah 10 data. Untuk data tail sendiri itu merupakan data 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 akhir. Itu merupakan data data paling akhir, dan kita batasi itu sama seperti data head, itu jumlahnya 10. Lalu penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sofyan Arif. Oke, baik. Terima kasih kepada Data Ahmad Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data kolom. Ya, data kolom sendiri menjelaskan tentang indeks yang berisikan tentang timeslab, email address, nama lengkap, NIM, asal provinsi,
minat departemen, divisi, matkul favorit TPB, matkul favorit semester 3. Dan selanjutnya yaitu adalah data types, yang dimana semuanya memiliki data yaitu objek kecuali NIM. NIM menggunakan integer dikarenakan di NIM sendiri menggunakan angka. Dan kenapa menggunakan objek? Karena objek bisa digunakan untuk alfabet dan juga bisa digunakan untuk angka juga. Oke, selanjutnya yaitu adalah data is null. Data is null sendiri itu adalah data yang valid, sedangkan yang is null itu adalah data yang invalid. Di mana di data ini data is null-nya tidak ada, karena dijelaskan di sini adalah nol semua. Maka di sini tidak ada yang data invalid atau data yang kosong. Mungkin segitu dari saya, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya yaitu Presiden. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan dari data asal provinsi. Jadi dari 130 data yang ada 12 kategori dengan Lampung sebagai kategori yang paling atas dengan frekuensi 49. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dea. Baik, berikut rincian dari data asal provinsi, di mana Provinsi Lampung itu ada 49 orang, Jawa Barat itu ada 23 orang, Banten itu ada 13 orang, Sumatera Barat ada 12 orang, Sumatera Utara ada 11 orang, Sumatera Selatan ada 9 orang, DKI Jakarta ada 6 orang, Riau ada 3 orang, Kepulauan Riau ada 2 orang, Jambi ada 1 orang, Bengkulu ada 1 orang, Bangka Belitung ada 1 orang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tessa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai grafik asal provinsi sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Dea tadi. Nah, untuk data asal provinsi itu di grafiknya itu kita bisa melihat untuk data yang paling banyak dengan frekuensi yang paling banyak itu terdapat pada Provinsi Lampung, dan kemudian disusul oleh Jawa Barat, kemudian disusul oleh Banten, lalu selanjutnya terdapat Provinsi Sumatera Barat, lalu ada Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Jambi. Tolong bisa di-scroll lagi enggak? Nggak kelihatan. Oke. Dengan kejauhan. Tadi suaraku masuk nggak ya? Halo? Oke, saya ulangi. Saya akan menjelaskan data asal provinsi sesuai dengan yang dijelaskan oleh Dea tadi. Dengan frekuensi yang paling tinggi itu terdapat pada Provinsi Lampung, kemudian disusul oleh Jawa Barat, Banten, Sumatera Barat, kemudian ada Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Riau, Kepulauan Riau, Jambi. Bisa di-scroll lagi, nggak kelihatan yang bagian bawahnya. Nah, ada Bengkulu, lalu dengan frekuensi yang paling rendah terdapat pada Provinsi Bangka Belitung. Saya lanjutkan, di sini akan saya menjelaskan data minat departemen. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa ada 131 data yang ada dengan pilihan divisi yaitu 8. Lalu divisi yang paling banyak dipilih adalah divisi eksternal dengan banyak peminatnya yaitu 30 orang. Selanjutnya saya lanjutkan ke Salwa. Oke, selanjutnya di sini ada hasil dari rincian minat departemen. Yang paling banyak peminatnya itu adalah eksternal, lalu disusul badan legislatif dengan sejumlah 23 orang, lalu pengembangan sumber daya anggota 23 orang, akademik dan keprofesian 19 orang, media dan kemitraan 18 orang, kesekjenan 8 orang, serta yang terakhir ada internal dan senator masing-masing 5 orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Meira.
Oke, dapat dilihat pada grafik data minat departemen yang paling banyak itu eksternal. Lalu di bawahnya terdapat badan legislatif yang peminatnya itu sama dengan pengembangan sumber daya anggota. Di bawahnya dilanjutkan dengan akademik dan keprofesian, lalu media dan kemitraan, kesekjenan, dan yang paling sedikit peminatnya yaitu internal dan senator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Wafi. Berikut untuk data minat divisi. Dengan dari jumlah 131 data ada pilihan 16. Data yang paling tertinggi itu eksternal dari pengabdian masyarakat dengan jumlah 19. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ajija. Baik, di sini saya akan membacakan rincian dari minat divisi. Yang pertama dan yang paling banyak ada pengabdian masyarakat dengan sejumlah 19 orang. Kemudian ada manajemen minat dan bakat 16 orang. Kemudian ada komisi 1 Balek ada 13 orang. Kemudian ada ekstra kampus, pusat inovasi dan kajian akademik sebanyak masing-masing 11 orang. Kemudian ada komisi 2 Balek 10 orang, desain kreatif 10 orang, survei dan riset 8 orang, kaderisasi 7 orang, senator dan sekretaris 5 orang, publikasi dan dokumentasi, kemudian kewirausahaan 4 orang, kerohanian, bendahara 3 orang, kemudian yang terakhir kesejahteraan anggota 2 orang. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Syalaisya Andini. Berikut merupakan grafik dari minat divisi magang. Dapat dilihat dari grafik bahwa divisi pengabdian masyarakat dari Departemen Eksternal paling banyak diminati, yang kemudian disusul oleh manajemen minat bakat, komisi 1 Balek, ekstra kampus, pusat inovasi dan kajian akademik, komisi 2 Balek, desain dan kreatif, survei dan riset, kaderisasi, senator, sekretaris, publikasi dan dokumentasi, kewirausahaan, kerohanian, bendahara, dan yang paling sedikit diminati yaitu senator dengan jumlah 5 orang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Renisa. Baik, saya akan melanjutkan mengenai data matkul favorit TPB. Bisa dilihat di sini jumlah semuanya yaitu 131 dan yang paling tinggi itu yang paling tinggi matkul favorit TPB-nya adalah matematika dengan frekuensi pemilih yaitu 38 orang. Lalu bisa dilihat lagi di sini untuk susunan dari paling favorit yaitu matematika, pengantar komputer dan software, olahraga, bahasa Inggris, biologi dasar, bahasa Indonesia, kimia dasar, lingkungan hidup Sumatera, dan yang paling terakhir yaitu fisika dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jeremia. Baik, akan saya lanjutkan. Di sini bisa dilihat tampilan dari bar plot data tadi, buat X-nya itu jumlahnya dan Y-nya matkul favorit TPB. Nah, yang paling favorit itu ada matematika, yang kedua itu ada pengantar komputer dan software, yang ketiga ada olahraga, yang keempat ada bahasa Inggris, yang kelima ada biologi dasar, yang keenam ada bahasa Indonesia, yang ketujuh ada kimia dasar, yang kedelapan ada lingkungan hidup Sumatera, dan yang terakhir ada fisika dasar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mira. Oke, selanjutnya itu ada data
matkul favorit di semester 3 dengan jumlahnya sebanyak 131, uniknya 8, dan yang paling banyak diminati adalah algoritma pemrograman dengan frekuensi sebanyak 42. Baik, saya akan membacakan rincian matkul favorit semester 3. Yang paling banyak ada algoritma pemrograman sebanyak 42 orang, kemudian ada aljabar linear elementer sebanyak 34 orang, prinsip ekonomi mikro 13 orang, teori peluang 13 orang, logika matematika diskrit sebanyak 12 orang, struktur data 8 orang, analisis data statistik 6 orang, kemudian yang terakhir metode survei sampel 3 orang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Salwa. Oke, di sini ada grafik data matkul favorit semester 3. Yang paling banyak peminatnya itu adalah algoritma pemrograman, lalu disusul aljabar linear elementer, lalu prinsip ekonomi mikro, terus teori peluang, lalu logika matematika diskrit, struktur data, analisis data statik, lalu terakhir ada metode survei sampel. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jeremy. Oke, ini saya akan menjelaskan data yang tersisa. Di sini terdapat box plot untuk data NIM, di mana box plot itu hanya bisa menampilkan data numerik, di mana hanya terdapat data numerik NIM di data kolom kita. Di sini dapat dilihat bahwa garis pertama di paling sebelah kiri itu adalah min, di mana nilai terkecil terdapat ini 1. Ini tidak tersejajar dengan nilai 1, dan paling kanan garis kanan itu max, itu nilai terbesar adalah 1,4, di mana NIM-nya itu set data terdapat NIM dari 1 sampai 144 seperti yang di sebelah kanan garis ini. Dan ini nilai tengahnya itu mungkin ya kalau 144 dibagi 2 sekitar 72 gitu. Mungkin itu sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Uliana William Purba. Silakan. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada perbuatan atau perkataan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih.